Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Saya kepingin cerita tentang bisnis yang ada di Prudential. Bagaimana kita perlu paham hal ini. Nah Bapak Ibu, setiap orang perlu melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Setiap bulan dia bisa mendapatkan income. Income ini dialokasikan untuk kas, untuk biaya hidup, operasional, dan juga dialokasikan untuk diinvestasikan dengan tujuan supaya nilai yang dibentuk dimiliki itu tidak tergerus oleh inflasi. Dan di situ mulai setiap orang perlu memiliki cermatnya masing-masing untuk mengelola investasi dengan baik. Nah, berapa besar jumlah yang mereka perlu kelola? Ada dua kas dan investasi tadi itu sebesar 90% dari income yang dia bisa dapatkan. Nah, bagaimana dengan 10%? 10% itu dialokasikan untuk pembelian proteksi dengan tujuan supaya kas dan investasi yang dilakukan itu aman. Andai kata tidak, maka dia akan mengalami gangguan secara keuangan. Sebagai contoh, dia mengalami sakit kritis dan menghabiskan uang 2 miliar, bahkan bisa lebih, maka uang yang diinvestasi tersebut bisa diambil, bahkan uang kas bisa diambil. Nah, ini akan mengganggu keuangan mereka. Berbeda dengan seseorang yang memiliki proteksi, maka 90% income-nya dia, baik kas, baik investasi, akan aman. Ini kita perlu lakukan. Bicara tentang proteksi, apa saja yang ada tentang proteksi? Ada segitiga proteksi, jadi ada 3 layer gitu ya. Layer yang pertama tentang kesehatan, bahwa setiap orang harus memiliki proteksi kesehatan itu secara on bill dan secara cashless, sesuai tagihan dan cashless. Dan yang kedua, apabila orang tersebut sudah memiliki proteksi kesehatan, dia perlu memproteksi income-nya dia. Income yang dia bisa dapatkan setiap bulan itu perlu diproteksi. Karena income yang dia miliki itu bisa dilakukan untuk pembelian aset. Aset pun juga harus dimiliki. Nah, Prudential memiliki hal tersebut. Apalagi saat seseorang mengalami sakit kritis, maka income-nya nggak ada, itu perlu diproteksi. Apalagi saat seseorang tutup usia. Segitiga yang ketiga, layer yang ketiga ialah proteksi warisan. Itu harus dibeli dengan secara murah dan secara instan. Nah, kalau kita mau berbisnis, apa toh profit yang akan kita dapatkan apabila kita berbisnis di Prudential? Tentu saja kita bisa mendapatkan komisi. Komisi di tahun pertama 25%, komisi di tahun kedua 20%. Masing-masing kita bisa mendapatkan bonus antara 25-50%. Tergantung kinerja kita. Nah, sebagai contoh saja, seorang agent dengan produksi 200 juta, maka dia bisa mendapatkan income sebesar 126 juta. Rata-rata 10 juta sebulan gitu ya. Bagi seseorang yang merasa cukup dengan income 10 juta, oke. Bagaimana dengan orang yang tidak cukup dengan income 10 juta, maka dia bisa tingkatkan penjualannya, produksinya mencapai 600 juta. Maka dia bisa mendapatkan income antara 30-35 juta per bulan. Nah, kalau dia bisa mendapatkan income 30-35 juta per bulan, dia masih bisa mendapatkan perjalanan ke Praha secara gratis. Untuk gambarannya saja, apabila seseorang mencapai 200, ini ada seorang contoh usia 35, pria, tidak merokok, dia kepingin mendapatkan proteksi income sebesar 1 miliar. Orang tersebut cukup menyisihkan 51 juta selama 5 tahun, maka uangnya yang dikeluarkan 250 juta. Terjadi resiko ataupun masih hidup di usia 88, tetap cair uang 1 miliar. Maka hal ini perlu kita pahami
Cukup cari 4 orang yang seperti ini, maka kita bisa mencapai omset 200 juta. Bagaimana kalau 600 tinggal kita cari 15 orang? Seberapa cepat kita bisa cari, seberapa periodenya, mau 2 bulan, 3 bulan, mau sebulan, itu akan mempengaruhi income Bapak Ibu. Ada 3 model bisnis di Prudential. Bisnis yang pertama, bisnisnya retail. Bisnis yang kedua, bisnis distributor. Bisnis yang ketiga ialah bisnis royalti. Kalau retail itu jual biasa, kalau distributor dia mendapatkan komisi lebih sedikit, tetapi karena kuantitinya banyak, dia tetap bisa mendapatkan sangat banyak Bapak Ibu. Tentang bisnis royalti nanti akan saya ceritakan di belakang. Sehingga bisnis ini besar dan pasif. Sebagai pemahaman kita, kalau ada peluang bisnis, tentu saja bisnis tersebut memerlukan modal. Modalnya mau modal besar atau modal kecil. Setiap orang kepingin menggunakan modal kecil. Supaya apa? Bisa menghasilkan profit. Profitnya bisa profit besar atau profit kecil. Tentu saja profit besar. Nah, profit besar pun ada yang high risiko, ada yang low risiko. Kita pilih yang low risiko. Jadi modalnya kecil, profitnya besar, low risiko. Lah kalau yang sudah risikonya kecil, kita kepingin yang jangka panjang income-nya, bukan yang jangka pendek. Kalau sudah jangka panjang, kepingin yang active income atau passive income, sudah pasti yang passive income. Jadi bisnis dengan modal kecil, profitnya besar, risikonya kecil, kemudian bisa bertahan lama dan mendapatkan passive income, itu disediakan oleh Prudential. Prudential adalah bisnis franchise yang bisa diwariskan juga dan bisa dilakukan oleh banyak orang dan bisa dijual kepada siapapun juga. Nah, untuk membangun bisnis distribusi tersebut yang setelah retail distribusi ya, maka kita awali dengan agent. Kalau agent itu komisinya 25% tahun pertama dan 20% tahun kedua. Apabila agent tersebut bekerja bersama-sama dengan timnya, dia ngajak orang dengan omset 300, dia bisa promosi menjadi Associate Agency Director. Saat dia menjadi Associate Agency Director, maka dia bisa mendapatkan offering 70% tahun pertama, 30% tahun kedua. Maka apabila AAD tersebut memiliki agent dengan komisi 10 juta, dia bisa mendapatkan 7 juta. Nah, tergantung berapa agent yang mau diajak. Kalau misalnya dia punya agent yang 10, komisinya 10 jutaan 10 orang, maka dia bisa mendapatkan 70 juta. Di tahun kedua dia bisa mendapatkan 30 juta. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, seorang AAD dengan timnya dia berhasil jual 900 juta, maka dia bisa promosi menjadi agency director. Saat seorang agency director bisa mendapatkan offering sebesar 100% dan 40%. Artinya kalau AD tersebut memiliki agent langsung dengan komisi 10%, maka dia dapat 10 juta. Kalau saya ulang, kalau AD tersebut memiliki agent langsung di bawahnya dia dengan komisi 10 juta, maka AD tersebut bisa mendapatkan offering 10 juta. Tergantung dia mau bawa 10, 20 orang. Kalau 20 maka dia bisa mendapatkan 200 juta. Nah, seberapa banyak agent, seberapa cepat agent yang mau diajak bergabung, itu nanti akan mempengaruhi income kita. Apakah mau 5 orang, 10 orang, di atas 50 orang, itu nanti akan mempengaruhi income yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Semuanya bertujuan untuk bisa mendapatkan passive income dengan cara kita membantu agent menjadi agency director. Tentang royalti yang tadi saya janjikan, apabila seorang agency director berhasil mempromosikan agency director, dia bisa mendapatkan offering 25% tahun pertama, 20% tahun kedua. Dan bisa mendapatkan untuk generasi yang kedua, generasi yang ketiga, generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam. Kalau ada bisnis seperti ini
Dan Bapak Ibu tertarik, silakan tulis nomor telepon Bapak Ibu, tulis di kolom komentar, kita akan hubungi Bapak Ibu, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.